dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Tema kita pagi ini adalah hidup bersama Tuhan. Subtemanya adalah bukan berfantasi. Nanti di ibadah kedua bukan hanya beragama. Jadi seperti biasa, silakan mendengarkan dua ibadah secara lengkap ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang ateis berkata Tuhan itu tidak ada. Akibatnya, ketika ia hidup, ia benar-benar tidak menganggap Tuhan itu ada. Suatu hari saya Dulu banget ini, rekan kerja saya itu orang mana ya, Rumania atau mana itu ya. Saya tanya sama dia, sebab dia cerita suatu hari apartemen di mana dia tinggal, gempa bumi. Dia tinggal di atas, jadi gempanya itu kenceng kan kalau di atas. Lalu saya tanya sama dia, ketika gempa bumi, apa yang kau lakukan? Ya nggak ada apa-apa, udah pasrah saja gitu. Karena dia seorang ateis. Kalau orang yang punya Tuhan pasti beda, responnya beda. Ia benar-benar tidak percaya Tuhan itu ada. Ada lagi seorang agnostik namanya. Agnostik itu bisa, Tuhan bisa ada sih. Tetapi kita tidak bisa tahu Tuhan maunya apa. Kita tidak bisa belajar Tuhan itu seperti apa. Nggak mungkin. Jadi terserahlah Tuhan ada nggak ada urusan sama kita. Itu orang agnostik namanya. Ya. Kemudian kalau rohaniwan, Tuhan itu maha besar. Ia ada nun jauh di sana. Jauh banget Tuhan itu. Itu biasanya orang beragama itu seperti itu. Tetapi ada juga yang bercita-cita. Suatu hari aku bersatu dengan Tuhan. Ada yang begitu. Padahal itu filosofi kepercayaan ya. Nah, seringkali yang terjadi adalah manusia itu berfantasi. Ia menciptakan Tuhan di pikirannya dan di perasaannya. Ia membayangkan Tuhan versinya ia sendiri. Tuhan itu begini, begitu gitu. Ia berfantasi. Padahal Tuhan itu bukan soal fantasi. Memangnya keberadaan Tuhan bisa dipikir dengan logika? Nggak bisa. Memangnya bisa dikira-kira? Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Jadi bagaimana? Kalau kita mau menjelaskan kepada orang yang ateis ya, susah. Meskipun ada beberapa alasan atau penjelasan bahwa Tuhan itu ada. Salah satunya begini, coba lihat ke langit. Di langit itu, semuanya tak terbatas. Yang kita lihat kalau malam hari gelap itu, kalau kita samperin gitu, ternyata terang benderang banyak lagi kelap-kelip. Saking jauhnya gelap. Langit itu begitu luas dengan miliaran galaksi. Dan sangat teratur, nggak pernah lo tabrakan gitu. Bulan tuh nggak pernah lo, tiba-tiba miring gitu, mampir cium bumi sebentar gitu. Nggak pernah dari dulu. Dia konstan muternya. Jadi bulan yang kita lihat hari ini kalau kita foto, cekrek gitu ya. Itu sama persis dengan yang dilihat Adam hari itu. Ini luar biasa loh. Presisi sekali. Tuhan menciptakan segala sesuatu presisi. Belum bicara Tuhan. Alam ini begitu presisi. Segala sesuatu yang sempurna bisa nggak terjadi dengan sendirinya? Dipikir aja, mau pakai logika kan orang dunia. Pakailah logikamu. Bisa nggak sesuatu yang begitu sempurna presisi tercipta dengan sendirinya? Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, kalau jam ya, jam ini kalau dibongkar, itu kecil-kecil sekali kan ya. Muter itu nggak pernah meleset loh.
muter. Setelah puluhan tahun atau 100 tahun baru meleset berapa detik gitu. Hebat juga ya. Ada yang buat atau ada dengan sendirinya? Sebenarnya begitu loh logika itu. Tapi manusia itu memang bandel. Logika aja nggak dipakai. Maunya itu ngotot terus. Kita lihat ini, gedung ini. Gedung ini ada karena ada yang bangun atau karena ada sendirinya? Enggak. Dulunya itu ya saya kasih tahu ya. Dulunya itu ada pabrik bata. Meledak. Dua gitu, bataknya itu pada nyusun di sini. Gitu. Percaya nggak? Kok nggak percaya sih? Teori evolusi kan begitu. Dulunya satu sel. Kemudian menjadi 2 sel, 3 sel, 4 sel. Terus lama-lama jadi makhluk hidup. Terus jadi monyet. Monyet lama-lama cukur kali ya. Lama-lama jadi manusia, katanya. Bohong banget itu. Segala sesuatu kalau tidak dikutak-kutik, tidak ada kuasa yang mengubahnya. Makin lama makin rusak. Bukan makin bagus. Teori evolusi itu sangat salah. Saya kalau ajak anak saya ya, kemana ya yang ada dinosaurus gitu ya. Ke Malang. Di Malang ada Dinopark kan. Saya masuk ke situ dino gitu. Diceritain sambil nonton, sambil naik kereta. Ini umurnya 5 jutaan tahun gitu. Saya bisikin, bohong. Saya bisikin anak-anak saya sama istri saya juga, bohong itu. Sok tahu 5 juta tahun lagi. Begitu dipercaya, ada orang cerita 5 juta tahun yang lalu dipercaya. Ini cuma 2000 tahun yang lalu kau nggak percaya Yesus mati di kayu salib. Pakai logika. Benar nggak saya ngomong? Orang ateis itu begitu, nggak pakai logika. Ngomongnya pakai logika, tapi sebenarnya nggak. Saya bisa buktikan. Hal-hal yang tidak mungkin malah dipercaya. Dulu bumi, jagat semesta ini nggak ada, saudara. Tiba-tiba meledak. Ledakan Big Bang. Lalu ledakannya itu jadi planet, jadi bumi. Begitu dipercaya sampai hari ini. Waduh, mengerikan loh. Makanya gereja harus memberikan kebenaran. Bukan ikut-ikutan. Kebenaran. Manusia ada karena diciptakan. Sebab kalau kita melihat ke sel di tubuh kita ini, kalau kita lihat ke langit makin besar, kita nggak bisa terus ya. Keterbatasan teknologi. Nggak usah jauh-jauh ke sel kita sendiri, pakai mikroskop. Mikroskopnya makin diperbesar, masih ada terus. Terus, dulu katanya atom itu satuan terkecil katanya kan. Sekarang di zoom lagi, ternyata di dalam atom ada lagi cerita. Di zoom lagi, ada lagi. Sehingga manusia tidak bisa menembus misteri itu. Hari ini tetap misteri, terus tak terhingga. Nah begitu ya. Jadi kalau manusia sampai sok tahu, tidak ada Tuhan. Tahu dari mana lu? Kita itu jangan terlalu sok-sokan. Argumentasi apapun, meskipun masuk akal, tetap bakalan ditolak untuk orang yang tidak percaya Tuhan. Ya, jadi bagaimana? Kita sampaikan saja kebenaran firman Tuhan. Plus, hidup kita yang benar. Sebab kalau hidup kita nggak benar, jahat dan sebagainya, percuma kita ngomong apapun. Orang akan tolak, ngomong tok. Gitu. Makanya setiap kita harus hidup kudus. Harus memberkati sesama. Tidak boleh jadi sandungan. Ada amin, saudara? Harus. Supaya apa yang kita katakan itu nembus ke jiwa orang itu. Jadi berkat, tidak cuma ngomong doang. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Tidak bakalan bisa, saudara. Karena Tuhan tidak kelihatan. Allah itu tidak kelihatan, roh adanya. Kecuali Allah yang datang kepada manusia. Menyatakan dirinya. Kalau enggak bisa loh. Manusia mau cari kemana? Mau mikir dengan cara apa? Enggak bisa. Makanya kebenaran sejati itu pasti Allah yang
datang kepada manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Kalau agama itu manusia mencari Allah. Kalau kebenaran itu Allah yang mencari manusia. Itu beda. Ya. Amin, saudara. Kalau kita tidak dicari Tuhan, gak ada yang selamat kita. Semua kita binasa. Pasti itu. Makanya kita bisa mendengar kata anugerah. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian ya. Saya anjurkan itu setiap minggu itu dengarkan khotbah. Itu sebenarnya nyambung terus. Kelihatannya potongan-potongan. Tapi itu sebenarnya nyambung terus. Ibarat orang mau buat apa itu ya. Apa itu yang apa? Rajutan. Ibarat orang buat rajutan itu dikit-dikit. Nanti lama-lama jadi kain rajut. Gak bisa. Rajutannya di sini sebentar. Terus ke sono sebentar. Sono sebentar. Jadinya apa? Jadinya gak karu-karuan. Bukan jadi kain rajut. Itu loh maksudnya. Ya. Jadi hari ini kita punya Alkitab. Firman kebenaran. Meskipun ada banyak orang mendakwa Alkitab itu sudah dipalsukan gitu. Maaf ya bro, kebenaran itu ada cirinya. Kepalsuan itu bisa dideteksi. Orang yang mengatakan Alkitab palsu, bawa sini kitabmu. Kita bandingkan, nanti ketahuan siapa yang palsu. Gak bakalan berani orang. Paling ngamuk-ngamuk ntar. Itu, begitu. Kebenaran itu begitu. Ya. Matius 1 ayat 23. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini adalah idenya Elohim, Adonai Elohim. Allah mengaruniakan anak yang tunggal. Menjadi manusia seperti kita. Supaya kita mengerti maksud Tuhan apa. Supaya kita mengerti Bapa di surga itu kehendaknya seperti apa. Itu maksudnya. Immanuel, saudara. Ada nggak Allah yang Immanuel? Tidak ada kecuali Allah kita. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Kebanyakan Elohimnya orang-orang itu Elohim yang transenden namanya. Transenden itu artinya nun jauh di sono. Teriak-teriak kalau mau ngomong. Jauh banget soalnya. Nun jauh di sana. Allah kita memang nun jauh di sana. Tetapi sekaligus imanen namanya. Imanen itu tinggal dalam diri kita. Ada amin? Itu bedanya. Nah, seharusnya kalau Allah tinggal dalam diri kita, hidup kita pasti berubah. Beda dan Allah yang jauh banget. Kalau Allah yang jauh banget, gak tahu kali ya Allah kalau aku bikin sesuatu. Begitu. Tapi kalau Allah tinggal dalam diri kita, waduh saudara. Yohanes 3 ayat 16. Ini sering dibaca tapi orang tidak menghayatinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah di situ siapa? Bapa di surga. Buktinya apa? Kalimatnya lanjutkan, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Allah di situ, Bapa di surga. Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapa yang mengirim sang anak, mengutus sang anak, supaya kita mengenal sang anak, akhirnya mengenal sang Bapa. Gak bisa manusia pakai logika, pakai ilmu pengetahuan untuk mengenal Allah. Kecuali Allah yang menyatakan dirinya lewat sang anak. Bapak Ibu ya, nanti tema Natal khusus dari tema Natal itu, kalau tema dari Sinode kan keselamatan sejati. Subtema kita adalah The Son of God. Itu harus dijelaskan sejelas-jelasnya.
pastikan Bapak Ibu daftar ya, pakai tiket. Kenapa? Takutnya semua ngumpul di jam 10 gitu kan, nanti gendong-gendongan. Atau pangku-pangkuan. Nggak cukup ya, tempatnya kecil soalnya. Jadi Bapak Ibu segera daftar, mendapatkan tiket. Nah untuk yang sudah ambil tiket tapi belum mengembalikan robekannya, segera dikembalikan. Supaya kita bisa hitung ya, siapa yang mau datang, jam berapa, ada berapa. Segera ya, jangan lupa ini sudah tanggal berapa ini. Kita mau tutup tanggal berapa itu tiketnya. Sebelumnya pokoknya ya. Ya. Jadi kalau kita mengerti begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia pilih kita jadi anaknya. Bayangkan itu. Siapa sih kita? Siapa kita? Kok dijadikan anak Allah? Padahal kita nggak kenal loh. Dijadikan anak. Seorang anak yang sayang bapaknya. Waduh, coba kehilangan bapaknya. Anak saya itu ya. Kalau saya dari jauh ya saya tanya. Kalau datang gitu ya. Yang paling kecil, Dedek. Saya panggil Dedek. Dedek miss papa nggak? Dia gengsi, saudara. Iya, dia bilang enggak. Gitu. Enggaknya itu sambil ngotot. Enggak gitu. Tapi kalau saya belum pulang dia tanya ke mamanya. Papa kemana? Anak kecil lucu ya, pakai gengsi segala. Kita dipilih sebagai anak Allah. Jangan gengsi-gengsian, memang anak kecil. Kita harus rindu pada Bapak kita di surga. Kita disertai Roh Kudus setiap saat. Iya kan? Kau pilih aku jadi anakmu. Aku yang berdosa penuh celah. Hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikanku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sempurna. Hidup tak bercacat, tak bercela, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidupku tak sekedar syair, lagu dan irama. Nyanyian hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingetin ya. Kalau semua orang ingin mencari Tuhan, ada yang tidak percaya Tuhan, ateis. Ada yang tahu Tuhan tapi nggak mau tahu. Ada yang beragama tapi Tuhan itu jauh. Tapi Allah kita Allah yang dekat. Ia menyertai kita setiap saat. Oleh sebab itu jangan sampai kita hidup mengecewakan Dia. Ya, sebenarnya hidup kita itu setiap saat kita anggap aja kita sedang menyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan melalui seluruh hidup kita. Amin ya. Nyanyian hidupku tak sekedar syair, lagu dan irama. Nyanyian hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Kalau orang mengerti kebenaran ini ya, wah, hidupnya pasti luar biasa. Pasti. Manusia sulit berubah. Makanya kalau di sini digempur setiap minggu. Kok itu anak Allah? Bukan anak setan.
Jadi harus mirip Allah, jangan mirip-mirip itu. Bicara sembarangan. Kalau lagi marah, tanduknya keluar. Aduh, gimana ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu ini ya, minggu-minggu kesini kok dimarah-marahin ya. Tapi mesti bersyukur. Kalau dimarahinnya nggak di gereja, siapa yang berani marahin bapak ibu coba? Ada yang berani? Nggak berani pasti. Tapi kok dimarah mumpung di mimbar, ada kesempatan untuk marah-marahin bapak ibu. Ya, tapi itu untuk kebaikan kita semua. Ingat, kemanapun kita pergi, kita sedang memuji Tuhan. Melalui hidup kita. Ya, saudara, yang tulus ya. Nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Tes, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba perhatikan baik-baik. Banyak orang nggak teliti. Kalau kita baca Alkitab, coba perhatikan baik-baik kehendak Allah itu seperti apa. Kristus disebut Immanuel, Allah yang menyertai kita. Yohanes 3 ayat 16, Bapa di surga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk kita, sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, sebagai satu-satunya pengantara antara Allah, yaitu Bapa dan manusia. Satu-satunya, dikasih jembatan. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Perhatikan baik-baik. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Perhatikan kalimatnya. Seorang penolong yang lain. Ketika Yesus di bumi, ialah juru selamat. Setelah tugas juru selamatnya selamat, selesai, Ia kirimkan penolong yang lain. Itu dia, penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya penolong yang lain itu menyertai kita sampai selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh kebenaran itu, Roh Kudus itu tinggal diam di dalam kita. Selama-lamanya. Itulah yang harus kita hayati bersama-sama. Berarti di dalam diriku ini, di dalam jiwa dan rohku ini ada Roh Kudus. Roh Allah yang maha tinggi. Banyak saya perhatikan ya, banyak manusia zaman sekarang itu cuman beragama. Kalau komentar di YouTube kurang ajar semua komentarnya. Teolog-teolog kurang ajar semua komentarnya. Bisa ngatain orang itu dengan tidak sopannya loh. Anak siapa itu? Anak Allah atau anak setan itu? Kalau saya ngomong sih anak setan itu. Sebab Bapak kita di surga malu lihat anak seperti itu. Teolog bukannya bicara yang santun, bicara kebenaran malah nyerang-nyerang. Mau menang-menangan gitu loh debatnya itu. Gak penting banget tau gak debat. Hidupmu seperti apa? Ngaca, bercermin. Banyak orang hidupnya gak karuan, dipikir kita gak tahu gitu. Nyerang-nyerang kita. Aduh, mengerikan dunia ini. Hidup gak karu-karuan aja berani nyerang-nyerang. Aduh, disuruh bercermin aja dulu ya.
Roh Allah itu ada dalam diri kita, jangan kita hidup malu-maluin. Yohanes 14 ayat 20-nya lebih jelas lagi. Ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku. Ini yang bicara Tuhan Yesus ya. Bahwa aku di dalam Bapa-Ku. Dan kamu di dalam aku. Kita di dalam Tuhan Yesus. Dan aku di dalam kamu. Dan Tuhan Yesus di dalam kita. Coba bayangkan. Bapa di dalam Tuhan Yesus di dalam Bapa. Kita di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam kita. Artinya kita semua jadi satu. Bapa, Anak, dan kita semua. Jadi satu, saudara. Sedangkan kita tahu Allah kita adalah Allah kebenaran. The God of truth. Makanya rohnya disebut roh kebenaran. The Spirit of truth. Makanya firmannya firman kebenaran. The word of truth. Lah kalau kita di dalam situ, kita harus jadi anak-anak kebenaran. Kalau tidak dibuang, gak usah jadi satu kok. Itu loh maksudnya. Tuhan sendiri yang menjelaskan aku di dalam kau, kau di dalam aku. Menyatu. Ya, menyatu masih gak sadar-sadar juga. Dulu itu zamannya Taurat sebelum Tuhan Yesus datang. Zamannya Taurat tidak menyatu. Zamannya Taurat orang-orang mencari Tuhan. Adonai Elohim. Berdoa. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan bicara, engkau di dalam aku di dalammu. Menyatu. Beda. Zaman Taurat, zaman agamawi. Persembahan, korban bakaran, hari raya. Ya kan? Persepuluhan, buah sulung, macam-macam lah aturan mainnya. Hari Sabat dan seterusnya. Yang paling lucu itu orang Kristen zaman sekarang. Sok ke Yahudi-Yahudian. Dikit-dikit ngomongnya pakai bahasa Ibrani. Tahun ini, tahun itu gak penting banget. Aduh, gak ngerti itu artinya. Itu sama sekali gak ngerti itu artinya. Udah gitu merayakan pondok daun katanya. Orang Kristen merayakan pondok daun. Hari raya Yahudi itu apa sih tujuannya? Tujuannya begini loh. Mengingatkan bahwa akulah Allah nenek moyangmu. Yang mengeluarkan kau dari Mesir. Yang menuntun tanganmu keluar dari Mesir. Lah kita ikut-ikutan merayakan hari raya Yahudi. Emangnya kau dikeluarin dari Mesir? Gimana sih? Engkaulah yang memimpin kami dari Mesir. Gitu. Orang Kristen gak begitu. Orang Yahudi gak apa-apa. Benar juga. Karena memang begitu kan. Orang Kristen tidak. Makanya berkali-kali saya bicara. Jangan hidup menurut Taurat. Zaman Taurat sudah berlalu. Perhatikan trennya. Yohanes 2 ayat 19. Yohanes pasal 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Hari itu kalau orang mendengar hal itu orang tersinggung loh. Sebab apa? Bait Allah itu lambang kehadiran Tuhan. Kebanggaan umat Allah. Kalau ibadah di situ. Tapi Tuhan bicara rombak ini. Dalam 3 hari ku bangun lagi. Yang dimaksud Tuhan Yesus tentu saja tubuhnya Tuhan bangkit lagi dalam 3 hari. Tapi perhatikan trennya itu. Bait Allah ini akan dirombak, akan dihancurkan. Ya. Coba kita baca Markus pasal 13 ayat 1 sampai 2. Markus pasal 13 ayat 1 sampai 2. Saya salah catat nih, sebentar. Bukan itu. Oh benar. Markus pasal 13 ayat 1 sampai 2. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung ini.
Bapak Ibu Saudara ada yang pernah ke Israel? Kalau kita ada di tembok bagian barat itu, kemudian di dekat situ ada masuk terowongan gitu. Terus kalau kita lihat di dalam situ, waduh batu raksasa. Saudara. Rupanya Bait Allah itu dibangun pakai batu. Ditumpuk-tumpuk gitu, tapi batunya gede-gede. Satu batu itu bisa puluhan ton. Pertanyaannya, ngangkatnya pakai apa? Itu zaman itu loh. Hari ini aja siapa yang berani terima proyeknya, ngangkat-ngangkat begitu? Gak tahu loh pakai apa, tapi itu yang terjadi. Dan faktanya ada di depan mata kita. Zaman dulu itu luar biasa loh, kita gak mengerti bagaimana ini. Satu batu bisa puluhan ton. Ayat 2. Lalu Yesus berkata kepadanya, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Kira-kira orang Yahudi bagaimana mendengar itu? Waduh kesel. Ini bait Allah loh. Nanti gak ada lagi. Bapak Ibu mesti mengerti kenapa Tuhan Yesus seperti itu. Bait Allah itu gak ada. Gak penting. Justru keberadaan bait Allah nanti membuat manusia tidak sempurna. Makanya bait Allah itu akhirnya runtuh. Bapak Ibu kalau mengikuti sejarahnya bait Allah ya, di abad ke-10 sebelum Masehi, itu Salomo yang membangun bait Allah pertama kali, abad ke-10. Bait Allah yang pertama ini dihancurkan oleh kerajaan Babel, Nebukadnezar. Diserang habis tahun 586 sebelum Masehi. Kemudian itu bait Allah yang pertama ya, kemudian dibangun lagi. Kemudian direnovasi oleh Raja Herodes Agung. Kemudian dihancurkan lagi bait Allah yang kedua ini oleh Romawi tahun 70 Masehi. 70 Masehi itu 40 tahun setelah Tuhan Yesus bicara tadi, ayat 2 tadi. Kira-kira 40 tahun kemudian, kan itu sekitar tahun 30-an tuh Tuhan Yesus. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. 40 tahun kemudian hancur semua, habis. Kenapa demikian, saudara? Kenapa bait Allah diizinkan hancur? Kenapa? Mengapa? Padahal itu lambang Shekinah, kehadiran Allah. Yang pertama alasannya. Efesus 2 ayat 15. Karena Taurat dibatalkan dengan kematian Tuhan Yesus. Efesus 2 ayat 15 tuh. Bait Allah ada hubungan dengan Taurat. Segala persembahan persembahkan ke bait Allah. Kalau berdoa menghadap bait Allah di Yerusalem kiblatnya. Nah, dibatalkan Taurat sejak kematian Tuhan Yesus. Sesuai dengan nubuatan Yeremia pasal 31. Yeremia 31 coba. Ini agak detail tapi ini penting. Bapak Ibu kalau belajar jangan yang enteng-enteng yang suka-suka. Biar mengerti. Nanti didengar lagi, dicatat. Ya. Ada nubuatan Nabi Yeremia pasal 31. Ayatnya yang ke-31 sampai 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Akan ada perjanjian yang baru. 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bukan seperti itu. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Perjanjian yang mana itu yang dibawa dari Mesir itu? Hukum Taurat. Ya. Meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Nah, ayat 33-nya ini yang penting. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tauratnya bukan berupa di dua loh batu lagi. Bukan di gulungan
kulit binatang, bukan di papirus, bukan. Tapi ditaruh di hati dan akal budi, di batin. Supaya kita semua menjadi manusia Allah. Bukan manusia yang beragama. Manusia beragama itu suka aneh-aneh. Manusia Allah itu cerdas. Mengerti bagaimana harus hidup. Bagaimana menghadapi orang berdosa. Bagaimana kalau dihina. Meresponnya itu benar, sesuai kehendak Tuhan. Itu cerdas. Kalau dulu enggak, ini halal atau haram ya. Gitu. Lihat ayat-ayat. Nah, perjanjian yang baru itu seperti itu. Makanya bait Allah harus hancur dulu. Sebab kalau enggak, begitu terus. Enggak maju-maju. Ini enggak ada loh yang jelasin seperti ini. Tapi Alkitab bicara seperti itu. Enggak ada orang mau jelasin seperti ini. Makanya digenapi di Ibrani. Ibrani pasal 8. Ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Digenapi di Ibrani. Ibrani pasal 10 ayat 16 juga sama. Itulah perjanjian yang baru. Bukan Taurat. Ya. Jadi jangan ngotot Taurat Pak. Ya. Dengerin terus khotbah-khotbah kita. Dijelaskan dengan jelas tuh. Sebab kalau orang hidup menurut Taurat zaman sekarang. Padahal kau Kristen. Kau lepas dari Kristus. Lepas dari kasihnya Kristus. Nggak mau belajar yang benar. Itu yang pertama ya. Bait Allah hancur kenapa? Karena Taurat dibatalkan oleh Tuhan Yesus. Jadi bait Allah sebagai sarana untuk persembahan dan sebagainya hancur. Diizinkan hancur oleh Tuhan. Yang lebih penting lagi yang kedua ini saudara. Nah ini harus dicatat. 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Tidak tahukah kita bahwa kita adalah bait Allah, bukan bangunan. Bangunan itu enggak penting. Yang penting itu kita, tubuh kita ini bait Allah, di mana Roh Allah tinggal di dalamnya. Sehingga kita kemanapun pergi nggak perlu lagi ke Yerusalem seperti dulu. Kalau dulu mesti ke Yerusalem kalau mau ibadah. Lah kalau kita nggak punya uang gimana? Jual sawah ke Yerusalem. Nggak perlu lagi. Kemanapun kita pergi bait Allah bersama kita. Sekinah ada dalam diri kita. Katakan amin. Satu lagi 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu ini error lagi. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bapak Ibu tahu nggak? Roh Kudus ditaruh dalam diri kita itu maksudnya apa? Itu cap bahwa kita itu milik Allah. Itu cap. Jadi kita itu dicap oleh Roh Kudus. Cap. Jangan sampai kehilangan cap itu. Ini milikku nih kata Allah. Ini milikku. Capnya ada di kita. Nah, kemanapun kita pergi, itulah bait Allah yang ada dalam diri kita. Makanya firman Tuhan berkata, sebab itu kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 16 sampai 17. 1 Petrus 1 ayat 16 dan 17. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. 17-nya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Selama menumpang di dunia ini. Banyak orang ngajarinya salah.
Hidup ini gak perlu takut saudara, kita sudah selamat. Salah itu. Ini ayatnya. Kalau kita panggil dia Bapa, kita harus hidup dalam ketakutan selama menumpang di bumi ini. Kenapa? Bukan ketakutan karena takut miskin, takut setan, bukan. Ketakutannya di sini takut yang benar, yaitu takut berbuat dosa. Takut hidupku ini tidak memuaskan hati Bapa. Takut hidupku ini tidak berkenan bagi Bapa. Makanya kita panggil dia Bapak. Berarti kok anak ya? Awas ya, anak malu-maluin. Itu loh maksudnya. Amin ya saudara. Ini luar biasa loh. Banyak orang gak menghayati, jadi hidupnya biasa-biasa saja. Ya. Mestinya kalau kita anak Bapak itu ya, kemanapun kita pergi kita selalu ingat bait Allah. Bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus tidak dipakai untuk selingkuh. Tidak dipakai untuk mulutnya ini, tidak dipakai untuk kasar. Apapun alasannya. Tangannya tidak dipakai untuk mencuri, korupsi. Tubuhnya, hidupnya tidak dipakai untuk hal-hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Kita bicara menyakiti orang aja kita merasa salah ya. Itu. Banyak orang enggak sengaja menyakiti orang lain. Berani khotbah tapi. Itu bodoh banget itu. Kita panggil dia Bapak, kok sembarangan hidupnya. Aduh, padahal Bapak itu maunya begini loh. Seperti kita punya anak gitu ya. Anak kita mau apa anak kita? Supaya mulutnya kurang ajar, kan enggak? Supaya ini anakku, mulutnya manis. Kemana saja dia pergi, bapaknya bangga. Mestinya begitu. Seperti waktu ada suara dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dalam bahasa lain tuh begini, ini loh anak yang kukasihi, aku suka sama dia. Ia menyenangkan aku. Itu. Jadi kita tanya apakah kita menyenangkan Tuhan atau tidak selama ini. Sebab ya hidup ini kan terbatas ya. Tidak lama. Di lembar hari hidup kita ini, sebenarnya Tuhan ingin melukis lukisan ilahi dalam hidup kita ini. Iya sebenarnya begitu. Makanya kita diajak melukis hati kita ini, hidup kita ini. Kebenaran itu dibahasakan dengan bahasa puitis, tapi intinya sama sebenarnya. Ya, amin ya saudara ya. Coba kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Di lembar hari hidupku, Kau ajarku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Sebenarnya kita kemanapun enak loh kalau kita menyadari hal ini. Aku sedang memuji Tuhan dalam seluruh perbuatanku. Oh kan enak kan? Aku sedang melukis bersama Tuhan di hari lembar hidupku ini. Enak loh. Bapak Ibu coba deh mulai sekarang. Gak usah jauh-jauh pandangin orang-orang yang dekat sama kita.
istri kita, suami, anak, orang tua, yang meskipun kadang-kadang mereka nyebelin gitu ya. Justru itu bumbunya, nyebelin, tapi justru itu hidup jadi hidup. Latihan buat kita juga, ya. Dilihat sekeliling kita, jangan kalau masih hidup aja diajak berantem. Nanti kalau udah mati nangis-nangis. Banyak orang begitu sih. Jangan dong, masih hidup. Aduh, kenapa aku bisa bersama dia ya sekarang ya? Pasti bukan kebetulan. Iya dong, pasti dulunya naksir baik-baik saja. Lama-lama berantem. Hari ini bertobat lagi ya kalau dengar firman ini. Amin. Kalau enggak capek deh saya khotbah, lama-lama saya enggak mau khotbah aja. Habis enggak mau berubah terus. Aduh. Saya itu tiap hari gitu ya berusaha menghayati Tuhan. Hidup ini begitu hebat. Satu-satunya kesempatan. Tapi banyak orang tidak mengerti Tuhan. Aduh, gimana caranya ya? Waduh. Jadi sebenarnya kita ini hidup ini sedang bersama Tuhan. Perhatikan baik-baik. Dari awal, Immanuel, penyertaan Tuhan. Betul? Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, aku akan mengutus penolong yang lain bagimu. Supaya kamu tidak tinggal sendirian. Aku di dalam kau, kau di dalam aku. Supaya kita mengerti kita hidup bersama Tuhan. Bukan beragama, kalau beragama tuh gini, hari Minggu nih, ibadah. Udah selesai. Kita mau ke mall yuk. Terus cerita lain gitu hidupnya. Waduh, ya ke mall ya boleh, tapi ingat tetap. Di mall pun kita tetap ibadah. Tubuh kita tetap bait Allah. Ketika sampai ke mall, tubuh kita nggak jadi mall. Tetap bait Allah. Ya. Aduh, di sini nih jamnya kecepatan kayaknya. Cepat sekali gitu, padahal intinya ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mengerti hal ini bahwa kita itu hidup bersama Tuhan. Apa sih implikasinya dalam hidup kita? Kebenaran itu pasti mempunyai implikasi. Implikasi itu artinya dampaknya dalam hidup kita. Pasti. Implikasinya apa? Yang pertama, aku tidak takut apapun di dunia ini. Setan, gondoruo, gak takut. Saya sering loh ngomong gitu. Coba aja suruh berani nampil di depan saya, setan, gondoruo. Gak berani mereka. Karena kita hidup bersama Tuhan. Bukan karena kitanya hebat, bukan. Karena kita hidup bersama Tuhan, ada capnya. Ini milik Tuhan. Si gondoruo pasti tahu ini milik Tuhan, ini ada capnya. Tepatnya ada Roh Kudus, Roh yang maha tinggi. Gak berani sama kita. Kita tidak takut apapun implikasinya dalam hidup ini. Tapi takut buat dosa. Takut bicaranya salah. Takut hidupku ini menyakitkan istriku, suamiku. Menyakitkan anakku, orang tuaku. Takut. Takut buat salah maksudnya. Kalau buat salah, maaf ya ma, maaf ya pa. Minta maaf. Jangan gak minta maaf. Anak saya itu tiap kali buat salah sekecil apapun, bilang sorry. Biarpun yang gede ke yang kecil ya. Sama dedek bilang sorry. Dia nangis gitu, gak peduli, bilang sorry. Harus bilang sorry dulu. Akhirnya bilang sorry gitu. Nah kalau Bapak Ibu gak ada yang maksa kan, makanya gak mau bilang sorry kalau salah. Takutlah, tidak berani minta maaf tuh harus takut, harus berani untuk Tuhan. Sebenarnya kalau kita minta maaf apa sih ruginya? Malah enak kok kalau salah, betul gak? Anak Allah, ingat anak Allah bukan anak setan. Kalau kita mengerti bahwa kita hidup bersama Tuhan, kita dicap milik Tuhan, ya kita persembahkan seluruh hidup kita.
Kan begitu. Jadi orang yang suka hitung-hitungan 10% itu gak hidup bersama Tuhan itu. Itu dia hidup bersama Tuhan dalam bayangannya dia. Fantasinya dia. Itu berfantasi itu, Tuhan tuh begitu ya. Sukanya dikasih 10%. Habis itu bisa aku minta balik lagi. Untung investasi ini. Kayak investasi aja. Itu Tuhan fantasi itu. Tuhan versi fantasi, bukan versi Alkitab. Kalau orang cinta Tuhan pasti ya mempersembahkan, tapi nggak usah diatur begitu. Itu Taurat yang ngatur. Hari gini masih mainnya Taurat terus. Kalau aku punya roh Allah dalam diriku, aku mau saling mengasihi kepada sesama. Kan begitu ya? Iyalah, saling mengasihi, mindset jangan ruwet-ruwet, saudara. Miliki simple mindset saja. Yang penting aku hidup, sehat, mengenal Tuhan, itu lebih dari cukup. Sisanya aku kerjakan, aku kerja keras, bisnis yang pinter, berkeluarga yang baik. Sisanya itu, tapi semua untuk Tuhan. Itulah ibadah yang benar. Bukan cuma persembahan dibalikin Tuhan, diberkati Tuhan. Kalau aku kasih, diberkati, nggak ngasih, nggak diberkati. Itu aturan-aturan agama itu. Ya, harus all out, saudara. All out. Hidup kita itu ya, kemana-mana ya. Mestinya memuji Tuhan. Iya kan? Meskipun tidak dengan mulut, dengan perbuatan. Haleluya setiap saat. Kan begitu. Beneran kalau orang mengerti ya, mindsetnya simple banget. Kemanapun ia pergi. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Mulai sekarang jangan aneh-aneh ya saudara. Simple aja gitu. Kalau saudara tidak melayani di gereja, nggak masalah. Tapi kemanapun saudara pergi, harus menyenangkan Bapa di surga. Itulah melayani yang sebenarnya itu. Ya, hidup dibuat simple saja. Hidup ini, puji-puji Dia. Hidup ini, sembah Dia. Hidup ini hanya bagi Dia. Haleluya. Amin. Hidup ini mengasihi. Hidup ini mengasihi. Hidup ini melayani. Hidup ini hidup kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Saudara sekalian, kalau kita hidupnya mindsetnya simple begitu,
enak hidup ini. Jadi plong. Udah gak usah aneh-aneh. Suruh debat, males. Apalagi suruh ngomong kotor, males. Hidup ini simpel aja. Ya kan? Suami istri gandengan tangan aja udah. Selama-lamanya. Kan gitu. Enak kan? Dibuat enak saja. Ada masalah Pak? Ya masalah dijalani bersama. Itu saja. Siapa sih yang tidak punya masalah di bumi ini? Semua kita punya masalah loh. Ya. Ini sudah tanggal berapa ini? 19 ya. Sebentar lagi kita Natal. Jangan lupa ya saudara. Ada 2 tiket. Yang hijau ini untuk tanggal 17. Perayaan Natalnya. Saudara nanti pilih mau datang yang jam berapa. Ya. Yang sudah ambil tolong dikembalikan robekannya ini. Supaya didata. Kemudian yang merah ini tanggal 25-nya. Tanggal 25 2 kali ibadah. Yang tanggal 17 kalau 2 kali kurang sampai 3 kali jam 1. Makanya butuh diatur pakai tiket. Itu ya saudara ya. Di samping itu bagi saudara yang diberkati, saudara boleh mendukung pengadaan AC. AC-nya mau kita ganti ada yang rusak ya. Alat-alat multimedia, kamera dan seterusnya. Kalau saudara diberkati ya. Kita itu mau jadi keluarga besar sampai di surga. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Hidup ini puji-puji Dia, saudara. Hidup ini puji-puji Dia. Hidup ini sembah Dia. Hidup ini hanya bagi Dia. Haleluya. Amin. Hidup ini mengasihi. Hidup ini mengasihi. Hidup ini melayani. Hidup ini hidup kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Segala sesuatu adalah anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman kebenaran ini. Kami percaya firman-Mu berkuasa mengubah setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, mohon berkati setiap tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Juga mohon berkati seluruh pelayan Tuhan yang ada dan juga seluruh umat-Mu dimanapun berada. Bapa di surga, kami angkat tangan kami tinggi-tinggi. Mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat. Berkat jasmani, berkat rohani. Sehat, umur panjang. Hikmat marifat turun atas kita semua. Untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.
Ada informasi sedikit. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.